Pemirsa, kita sambut co-host dan host yang sangat terkenal dari dunia nyata maupun dunia gaib. Kita sambut Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Luar biasa ya. Luar biasa, Mas. Terima kasih dari Jogja, oleh-olehnya gudeg kendilnya. Dari Semarang juga bakpianya, makasih. Sama lumpianya. Bandeng prestonya. Bandengnya ada di samping kita sini. Salam hormat buat Bupati Gunung Kidul, Bu Badinga. Wali kotanya Pak Hen. Ya, sukses selalu. Mungkin ada salam-salam dari... Iya, salam Mas Tukul buat semuanya lah pokoknya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke pokoknya ya Mas. Makin kelihatan manisnya makin nambah terus. Masa Mas? Ini tema... Enggak, ini temanya apa, agak Mas? menyeramkan sekali. Lu jangan nunjuk ke gua dong. Lu nunjuk yang lebih banyak ini loh. Ini temanya tuh luar biasa. Mungkin pernah dengar semua pemirsa di rumah maupun itu, yaitu santet. Apa? Tetsan. Itu yang kadang-kadang bikin kolak gitu loh. Santen, itu santen. Santet itu Mas, Ya. jangan sembarangan. Santet itu ada dua loh jenisnya. Apa? Santet ayam sama kambing. Nih, penjualnya pada marah semua. Ini temanya santet. Dan konon ceritanya menurut waktu saya kecil sampai sekarang, kalau orang akan Apa Mas? menjelang maghrib, Menjelang menjelang maghrib. pergantian itu. Apalagi malam-malam kalau kita tidurnya lebih awal, kalau kita kuat begadangnya tidak akan mempan. Itu menurut dari informasi yang waktu saya kecil dari sekarang. Mungkin Vega pernah dengar apa yang menurut santet? Apakah kamu pernah merasa disantet atau kamu pernah menyantet orang? Loh, jangan salah, ini adalah cucu terakhirnya Mak Lampir. Bisa kamu yang pernah kamu dengar apa? Aku yang nggak pernah dengar, tapi taunya kalau orang yang disantet itu biasanya Mas ciri-cirinya dia itu berubah. Terus di rumahnya itu suka ada suara-suara yang aneh-aneh jam-jam tertentu malam. Apa biasanya? Dok dok dok. Itu apa? Itu kayaknya tukang mie lewat itu. Dan biasanya kalau paling cepet mudah kena santet orang yang pernah nyakit orang. Umpama ibaratnya kamu ditolak cintamu oleh cowok ganteng seperti saya. Mungkin kamu penolakan saya tuh mungkin agak lebih menyakitkan. Kamu tuh tiba-tiba nggak terima terus akhirnya membuat saya tuh agak tergopoh-gopoh. Sebetulnya nggak perlu kamu santet, aku udah tergopoh-gopoh. Ini dalam cerita lo ya, tapi aslinya enggak. Ngapain? Ngapain? Di jalanan banyak. Barangan di jalanan, bang kucing. Pernah nggak kamu gitu nyakiti Enggak. Kamu Enggak lah Mas. Kalau gitu? ada cowok yang misalnya aku nggak suka gitu ya, seperti kayak Topan dulu pernah nembak aku nih Mas, dia. Kan ada filmnya Topan anak jalanan. Iya. Ini Topan tidur di jalan ini. Topan punya rumah. Kayak Anto ya. Kayak Mas Anto. Mirip Anto, mirip produser bukan Pan Mata. Leher panjang ya.
Telinga agak avatar sedikit ya. Mas Tukul. Jadi kayak gitu-gitu, ya biasanya memang harusnya baik-baik. Pokoknya kita sih sebagai manusia jangan pernah menyinggung hati seseorang, apalagi menyakiti hati seseorang, karena kita nggak tahu di belakangnya bisa jadi dia dendam. Mirsa, bintang tamu saya yang pertama seorang wanita cantik yang pernah mengalami persoalan santet di lingkungan keluarganya. Apa yang terjadi dan apa yang pernah ia rasakan? Siapa dia? Kita sambut Nita Thalia. Untuk Mbak Nita Thalia. Iya, Mas. Sesuai dengan tema yang tadi sudah saya ucapkan. Mas. Tuhan kan berikan. Temanya yaitu santet. Kabarnya keluargamu pernah disantet orang sampai muntah darah. Bagaimana ceritanya kok sampai sekejam itu punya pikiran kayak gitu sama keluarga? Ini sambil berdiri apa sambil duduk? Jangan dijawab dulu. Belum Jangan dijawab dulu. Iya. Pemirsa pasti penasaran, ingin tahu cerita-cerita menarik tentang pengalaman santet dari sang bintang tamu saya ini. Don't go anywhere. Tetap bukan aku. Oke, masih bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Apalagi temanya sangat menarik sekali. Diambil sisi positifnya, negatif jangan diambil. Ini acara spektakuler. Ditunggu oleh pemirsa di seluruh. Balik ke lab. Wilujeng wengi si gelis Nita Thalia wilujeng sumping dibukan empat mata kumaha damang. Alhamdulillah pangestu Mas Tukul kumaha sawelerna damang. Abdi teh sae. Abdi teh munding. Munding, Ya. sapi, meri, Ya. sawang. Sawang, meri, sapi. Bagus itu Mas Tukul. Iya bagus, memang munding itu artinya tampan. Jadi semua yang ada di sini ini munding-munding semua. Kerbo, Mas, kerbo. Apa? Kerbau. Oh munding itu kerbau. Berarti saya bapaknya munding. Untuk Teh Nita dan kamu Teh Celup. Terima kasih. Terima kasih Teh Tubruk, terima kasih. Nubruk kamu itu. Nah gitu, kenceng. Kalau kenceng itu kan tambahnya. Bala-bala. Bala-bala. Tenang aja nanti leher amandalmu gua ganti knalpot nanti. Suaranya Gua beda. ganti knalpot racing. Kalau perlu tiang listrik gua bobok. Ya. Lanjut pertanyaan yang tadi nih, kabarnya keluarga dekat dirimu pernah disantet orang sampai muntah. The out blood. The old blood. Keluar darah. Out blood, iya. Out blood, benar. Bagaimana sih ceritanya nih, Mong? Ntar lu Mas agak deg-degan. Deg-degan kunaon, Loh, Teteh. ini masih karena mengingat residual Jadi energi. masih apa ya, kan kejadiannya juga Membekas, memang
dia ini baru sembuh kemarin-kemarin juga, jadi masih trauma gitu. Jadi ceritanya Berapa bulan yang lalu? dia baru sembuh 6 bulan yang lalu. Sakitnya cukup lama juga sih, 1 tahun lebih lah. 1 Yang tahun. terjadi cewek, cowok, usia berapa? Cowok umur 35 tahun. Apa mungkin bisa dikerkan, disarkan oleh bumi saja. Udah, jangan berlebihan. Lu tadi udah gue bilang oke. Kalau udah selesai yang nunggu omongannya, saya lu berlebihan. Jadi awalnya tuh, Dengerin dulu. jadi awalnya sering sakit-sakitan mas, sakit-sakitan sampai badannya tuh bener-bener kurus kering. Terus dia kayaknya ngejalanin hidup itu kayak yang gak nyaman, gak enak gitu. Terus kalau diajak ngomong itu suka apa ya, gak nyambung, sering ngelamun gitu. Terus kalau kayak berasa sakit, kita bawa ke dokter, tapi ternyata diagnosa dokter nggak apa-apa, sehat gitu. Makanya kita keluarga tuh bertanya-tanya, bingung, kenapa sih? Dari mana? Bisa adik. Ampun. Kenapa tuh akhirnya bisa Gak tahu? apa-apa, kita care aja San. Betul. Mungkin teman-teman biar tidak akan terjadi pada Iya. sahabat saya, saudara-saudara. Ketahuannya itu pas muntah darah itu mas. Jadi pas muntah darah, ya kalau kita muntah darah kita berpikir itu hal yang biasa kan, muntah darah gitu kan, bisa penyakit TBC atau apa gitu kan. Tapi ini muntah darahnya tuh kayak Beda gitu teh. keluar sesuatu gitu. Mas, lu jangan nakut-nakutin mas. Nah, kalau boleh tahu apa? Paku payung atau mungkin Mas, ca atau gedean tahu. apa? Keluar linggis kegedean. Linggis. Keluar linggis sama pabrik-pabriknya sekarang itu. Gede banget mas. Jadi kayak awalnya tuh muntah darah banyak gitu kan. Muntah darah banyak terus abis itu kayak keluar ada beling-beling gitu. Awalnya kecil-kecil. Ditanya tukang belingnya aja. Kok kenapa Nyambung sampai belingmu ketinggalan di saudara ini? Beling? Iya ada Banyak itu atau? beling kecil-kecil. Awalnya cuma sedikit kecil-kecil. Nah udah. Terus udah gitu kita ke pengobatan alternatif gitu ya. Karena dibawa ke dokter ya tetap diagnosanya tuh sehat, nggak ada apa-apa gitu. Tapi kan kita keluarga khawatir gitu, ini muntah darah sampai ada beling, masa sih nggak kenapa-napa gitu. Akhirnya kita bawa ke pengobatan alternatif kan. Tapi yang dari pengobatan alternatif juga mengatakan bahwa itu nggak ada apa-apa juga. Nah kita tambah bingung gitu. Mungkin kalau alternatif nggak bisa lewat tol aja lebih cepat. Bukan jalan. Kalau mudik lebaran ini kan macet kadang-kadang kita kan nggak alternatif. Kan sekarang udah ada jalan Bukan tol. mas. Nih ketahuan nih kebiasaan ke puncak lewat jalan alternatif ya mas. Kan kau ke puncak malu gak mas? Sama aku dagang gemblong. Jadi gitu. Tetap aja yang bagian alternatif bilang ini Aman. Aman gak ada apa-apa. Akhirnya nah, apa ya? akhirnya pas setelah sebulan kemudian dari yang muntah yang pertama itu muntah lagi. Nah beling-belingnya itu makin besar-besar mas. Beling-belingnya tuh makin besar-besar yang pada akhirnya kita bawa ke pengobatan alternatif yang lain gitu, bukan yang di tempat yang sama. Nah ini barulah ketahuan katanya. aromanya, aroma. Mas Mas Tukul. Aroma kemenyan. Mas Tukul merinding Oh keringat lu, keringat lu. Gak pikir-pikir kakak di kemenyan gak ada keringatnya dia. Tukul masa ada orang bau kemenyan keringetnya. Kelihatan.
Ini nggak main-main. Jangan mas, Next untuk Mas Nita. Dirimu tahu nggak siapa kira-kira orang yang tega menyantet keluarga dirimu? Enggak, silakan. Iya, kalau kita sih keluarga menuju ke ada satu orang. Masuk Mas ngeri mas sih ya? Mas kok gitu mukanya mas? Udah terbiasa lihat tiap hari. Dipikir gua nakutin dia. Tuh, Emang ngerimin deh muka saya ya? Ngerimin ya? Kenapa lu nggak takut sama gua? Takut sama orang yang duanya nggak pernah takut. iya benar mas. Benar. Gimana? Kumaha teh, jadi tertuju kepada satu orang. Kenapa tuh teh bisa? Ya karena memang pada saat itu dia memang lagi ada masalah dengan rekan kerjanya gitu sampai memang ada perdebatan yang sangat luar biasa lah gitu. Jadi ya kita juga nggak mau seuzon sebagai keluarga gitu. Cuman ya mungkin curiga boleh gitu kan. Tapi mas ada suara mas Mana? tadi. Ada suara. Ini beneran. Tadi gimana suaranya? Ada suara loh mas. Tidak ada. Taunya kalau dia dari mana? Tadi kan cuma hanya karena berdebat, karena ada yang tidak cocok. Ya justru itu makanya kita juga curiganya ke salah satu orang itu. Cuman kita sebagai keluarga nggak mau seuzon juga, nggak mau memfitnah juga karena santet itu kan susah untuk dibuktikan. Apa karena gitu. dia itu sebelum terjadi dia bolak-balik ke depan rumah sambil nyebar undangan itu. Ini kayaknya pernah ngomong, pernah jalan ini. Pernah nyebar ini. Kilo kalakil, buta cakil, nyemut krikil anak patu, tukul untene metu. Jenggeng. Ulap lagi mas. Kembali ke pemirsa. Apa pemirsa? Bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang praktisi spiritual yang dapat menjelaskan berbagai macam santet. Sebelum saya panggil, kita lihat cuplikan tentang santet. Santet. Upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet dilakukan menggunakan berbagai macam media antara lain rambut, foto, boneka, dupa, paku, kembang setaman, bahkan tak jarang dari mereka yang menggunakan benda tajam berbahaya yang sudah berkarat. Biasanya orang yang terkena santet mengalami gangguan fisik bahkan mental yang sulit dijelaskan dengan teori medis. Bahkan efek terburuknya bisa menyebabkan korban santetnya meninggal dunia. Sejalan dengan kemajuan zaman, santet berkembang jadi lebih canggih. Bahkan seperti dalam era digital, santet pun ada yang diklasifikasi sebagai santet kerah putih yang bertujuan untuk daya pengasih seperti naik jabatan, disayang atasan, dan juga menyisihkan saingan dalam bisnis dan dunia kerja. Seperti apa perkembangan santet yang semakin merajalela di era metropolitan ini, sesaat lagi di Bukan Empat Mata. Pemirsa, penasaran siapa bintang tamu saya selanjutnya? Langsung aja kita panggil Panglima Kumbang dan Bang Uyuh.
berani teriak-teriak lagi. Lempar pakai paku payung. Langsung keok gitu. Pucet aja. Balik kalah. Selamat malam untuk Panglima Kumbang dan Bang Uyung. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Baik. Berani teriak-teriak kamu? Langsung anteng. Pengen hidungmu pindah di telinga. Macem-macem. Kembali kalah. Saya nggak ikut-ikutan mereka ya. Untuk Panglima Kumbang dulu nih. Sesuai dengan tema kita malam ini tentang santet. Laki-laki. Kira-kira. Menurut Panglima apa sih santet itu dan ada berapa macam ilmu santet? Kalau berbicara tentang santet ya, kita kalau daerah kami itu Pulung Prangmaya. Jadi itu banyak hal yang berbeda dan mungkin ada bersamaan ya. Kalau di media selama ini yang mereka tahu kan santet itu begini, kalau kita kan ada lewat air, lewat angin ya, terus lewat tanah gitu. Ada Macam media yang bisa mengantar Tiga unsur. tiga unsur. Angin, air, udara ya. Iya. Karena dalam 3 unsur ini tidak mungkin orang tidak minum air, tidak menginjak tanah, ya, Sama udara. dan tidak minum. tidak menghirup. Makanya orang meninggal itu menggembus napas yang terakhir. Berarti napasnya tinggal terakhir. Serem-serem mas. Kalah. Masih untuk Panglima. Santet apa sih yang biasanya diminta oleh para pelaku dan apakah santet itu juga bisa membunuh korbannya? Serem dong. Kalau jenis Mas. daripada Pulung atau Prangmaya ada 2 alternatif itu ya. Dalam hal ini kalau yang namanya Pulung Prangmaya itu tidak pernah akan hidup, pasti mati. Nah, Sukses. Itu kan meringankan keluargamu. Contohin katanya mas. Mati kejelekannya. Udah gak repotin orang lain lagi. Lalu Panglima. dan kalau alternatif yang kedua itu lewat air itu di saat pasang. Di saat apa? Di saat air pasang. Jadi menyakiti itu pelan-pelan sampai harta habis. Tidak akan sembuh. Gitu. Itu yang melalui air. Air. Udara tadi. Melalui udara itu kita kirim seperti beliung, itu seperti kapak itu dan sebagainya. Ya Parang. seperti apa ini besi-besi tua, parang itu. Itu Prangmaya. Kembali kalah. Pepi. Tukang pangsit mau ngomong. Bertanya mas, Mana orangnya kok nggak kelihatan? Ini udah lewat. Ini udah lewat. Nggak kelihatan orang tapi aromanya. Pokoknya bau-bau kabel terbakar ya dia. gua masih mending aroma ya. Daripada dia. Orangnya masih di jauh di sono, giginya udah nyampe sini. Makasih Pak. Sama-sama mas. Pantesan saya olahraga maraton menang terus. Belum nyampe badannya gigi udah nyampe. Ini yang saya lihat tadi ya, santet selalu. Maaf. Iya kan gue persilahkan tuh. Serius. Jangan Yang bercanda. saya lihat tadi dari tadi mas, santet tuh selalu berhubungan dengan negatif, menyakiti dan membunuh ya. Kayak kamu itu. Jangan dong mas. Ini serius nyong. Ya, ini Untuk Panglima atau Bang Uyung, Bang Uyung. pernah nggak santet bisa digunakan secara positif? Ada nggak? Selain hanya untuk menyakiti atau untuk membunuh? Ini satu pertanyaan. Selama 4 mata Kalau pertanyaannya berbicara- paling bagus. Kalau berbicara tentang Serius. Prangmaya atau Pulung ini tidak ada sih dalam satu media itu mengatakan tidak menyakiti, pasti menyakiti.
Nah, karena dari sisi ini kan tentang suatu kedengkian, ya, tentang masalah bisnis, ya, tentang masalah sakit hati keluarga besar yang kita tidak bisa menahan lagi. Harus Ibaratnya ambil dendam jalan. gitu ya? Iya. Jadi selalu berhubungan dengan sesuatu yang bisa dibilang membalaskan dendam atau menyakiti orang itu santet itu Iya. ya. Identiknya dengan itu ya. Identiknya di situ. Satu lagi ya Mas ya, maaf. Kan Goceng. Wah, iyalah, dikit doang Mas, maaf. Pernah nggak misalnya mengirim santet sama seseorang? Pernah terjadi nggak kalau misalnya mungkin sinyalnya kurang kuat itu sampai salah kirim gitu? Kalau nanya, pernah terjadi sampai salah kirim atau gimana gitu? Kalau berbicara secara kirim tidak mungkin ya, karena kita yakin target atau tujuan itu ada, gitu. Itu dalam suatu budaya kami, gitu. Umpamanya kami sakit hati dengan siapa, kita sudah tahu, oh bahwa orangnya ini yakin itu. Kita bikin ritual. Kan jangan sampai ketahuan hari lahirmu. Kamu minggu ya. Kok tahu? Oh, tahu Mas? Yang libur. Kalau orang hari ini minggu, berarti kamu nggak cocok hidup di darat. Cocoknya Mas. Dipendem. Balik kalah. Kamu Selasa ya? Kok tahu? Nggak cocok hidup di darat juga Mas. Cocoknya di air mau berubur. Aromanya udah datang. Aroma apaan? Aroma apaan? Aroma keringetmu itu. Bang Uyung. Bang. Bang juga sering menangani hal semacam santet untuk bulan-bulan di daerah Kalimantan ini. Apa sih bedanya santet yang berasal dari Kalimantan atau Pulau Jawa? Yang berbeda itu kalau dari Jawa itu agak berbeda. Kalau dari Kalimantan itu macam-macam. Ya itu, santet di sana itu kan behutai. Sida itu kan hantuen. Hantuen itu bahasanya itu leak itu. Ya, jadi itu kan asalnya dari bulan. Itu kan turun melalui udara, air, tanah itu. Jadi melalui 3 unsur itu orang pasti kena. Itu. Nah, cara menanganinya berbeda juga. Kalau dari Kalimantan kita menangani itu harus ada sesajian. Tidak bisa itu, kita mengobati orang itu kalau tidak ada sesajian. Gitu ya? Ya potong ayam, bahkan potong babi gitu. Sebut Bikin kamu. gitu. Gitu. Oh gitu. Lalu Bang Uyung? Lalu apa lagi ya? Ya, itulah caranya kita bikin ritual itu baru kita mengobati. Bisa menolak itu. Iya, bisa menolak. Gitu. Oh, Mas, Kang Prama mau nanya katanya, Mas. Ya Mas. Sini. Sini mana-mana komplek. Ini anak akademis S3. Sampai gerobaknya ditaruh di belakang situ. Mau tanya Mas. Iya. Sini Pram. Nah, kamu nunggu gerobaknya kalah. Mau tanya nih Mas, Ya. kalau ilmu santet itu bisa lintas laut atau lintas pulau? Kan sudah dia tidak- ngirim sesuatu itu akan misalnya dari Kalimantan ke Jawa. Itu kan melalui lintasan Pulau laut. gitu ya, Nah, laut. itu dia bisa melewati itu atau dia gugur lewat Punya sana? paspornya enggak? Nah, iya. Itu masalahnya ditanya itu. Kan 3 unsur ya, 3 unsur itu lewat angin, lewat air, lewat udara, tanah. Anu itu, tanah. Tetap bisa ya. Tetap Tetap bisa itu ya. Iya. Bisa nyampe ya gitu ya. Umpama orang itu, dia kawin kan sama putri Dayak. Tahu-tahu dia lari. Jadi kita bikin ritualnya, kita panggil, dia datang itu. Gitu. Oh iya. Pasti ya itu. Iya. Makanya jangan Sebab suka- melalui itu, udara itu. Sebab udara sana sama sini sama. Nggak ada Ya, orang batasan. nelpon Nggak ada batas. aja ya Iya. berarti ya. Kembali kalah. Luar biasa sekali. Tanyanya bagus, jawabannya juga akurat sekali. Iya, Pemirsa, obrolan saya kali ini semakin menarik saja. Setelah ini kita akan membahas lebih seru lagi. Don't go anywhere, tetap di Bukan Mak.
Oke Mas Didi, bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Sebentar ya, Bang Uyung dan Panglima Kumbang. Untuk Mbak Nita dulu nih. By the way, Mbak Nita tadi kenapa dari tadi waktu kita ngobrolin tentang santet kok kayaknya nggak gelisah banget dan pucet dan katanya waktu kita break Mas Tukul merinding semua gitu. Apa yang dirasakan? Mumpung ada Panglima Kumbang dan Bang Uyung nih, monggo. Nita tek-otek ya. Ya kayak ketakutan gitu. Iya Mas, emang nggak tahu ya merinding gitu, nggak tahu kenapa. Nah, Panglima Kumbang, Abang Uyung, apa yang dirasakan? Kenapa tuh Bang Uyung? Mbak? Kalau saya lihat ya, merinding atau apa tuh karena dia lemah bulu. Lemah bulu. Iya, Lemah lemah bulu. bulu. Akhirnya dalam artian lemah bulu ini kurang kuat. Kuat imannya apa itu? Dia yakin sama Kurang yakin dengan dirinya keyakinannya. sendiri. Gitu. Gitu. Ya. Karena Keyakinannya. ini Mas, Ragu-ragu kan ya? masih apa ya? Aku tuh masih trauma gitu loh. Karena ngelihat Trauma sendiri. karena ngelihat sendiri waktu saudara aku itu muntah darah, ada benda itu gitu kan, sampai kita ngantar kemana-mana gitu yang 1 tahun lebih dia sakit-sakitan, berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Nah dia baru sembuh. Sekarang ngebahas yang santet jadi akunya tuh jadi apa ya? Ke bawah, inget lagi. Ada seolah terjadi malah. Bentar ya, mau ada pertanyaan untuk Mas Pram, tapi satu lagi untuk Panglima. Dari penglihatan Panglima, Mbak Nita kenapa? Ada unsur santet nggak dalam tubuh Mbak Nita ini? Kalau saya lihat tidak, karena setiap manusia itu mempunyai talenta atau karisma atau aura. Aura manusia itu memang ada di dalam tubuh kita semua, tapi aura manusia itu di mata. Mata ini tempat satu ya, kebajikan, kearifan, kebijakan dan daya apapun di mata. Setuju. I do agree. Setuju. Dari mata ya Mas. Orang mau dihipnotis. Kang Pram tadi katanya ada, Iya, maaf Mas, ada satu mau tanya pertanyaan. Oke. Panglima sama ke Bang Bang Uyung. Uyung, Uyung. Bang Uyung. Jadi Mas, kalau santet itu logika saya kan mengirimkan satu barang Ya. dimasukin. Nah, saya cuma mau nanya biar jelas, mengirimkannya tuh melalui media apa? Seperti misalnya barang ini dikirimkan ke si A. Nah, kan dia harus ada yang mengantarkan barang ini. Nah, saya mau nanya ke Bang Uyung sama Pangeran, yang ngantar mengantar, siapa? yang ngantar barang ini tuh sampai ke tempat orang itu tuh siapa? Ini kurirnya nih, kurirnya. Kurirnya tuh gitu. Nah itu ya dengan ritual itu apa yang disuruh untuk mengantarnya? Mungkin Panglima atau Bang Uyung Ya. bisa jawab. Nah, jadi saya jawab dulu ya. Ya. Jadi kan kita itu kan bikin ritual itu, potong ayam hitam, sudah itu lekatan hitam, Betul. telur ayam, sudah itu kita bikin ancak itu dari bambu. Nah, sudah itu kita beras kuning itu manggil supaya tujuan kita ini kita taruh di pohon, umpamanya pohon beringin yang itu yang ada penguasanya, itu umpamanya di pinggir sungai itu kan ada penguasanya, kita itu Ya. melalui air ataupun melalui udara itu jadi jin. iya berupa jin. Itu Kita tanya jinnya aja. Iya, jin aja. Udah lah ya jinnya. Bentar. Jin yang ini lagi cuti, tanya bosnya. Ya ada media yaitu yang nggak bisa nyata. dilihat. Karena kita makhluk hidup itu Kan bukan ada hanya yang lainnya. kelihatan, yang nyata maupun yang nggak nyata. Ini kebetulan bisa kelihatan nyata. Tapi yang nyata mungkin yang disuruhnya nggak nyata, nggak nyata itu kan itu. bisa komunikasi dengan nggak Betul. nyata itu. Ada sesuatu? Nyambung dari yang Aduh, tadi. odok. Maaf. Mas, seperti ada orang di belakang aku, Mas. Kesenggol. Kayaknya sosoknya tinggi besar hitam. Betul. Ya, betul. Itu masih cucunya penunggu Kali Ciliwung. Nyambung yang tadi, Mas. Ya. Kan bisa dikirim lewat dikirim udara, air atau lewat tanah. Tiap orang itu pasti bisa disantet atau orang-orang tertentu? Kalau berbicara setiap orang bisa disantet, kita melaksanakan suatu ritual ya. Kalau kita mengirim barang ini, salah orang tidak akan kena dia. tidak kena. Tidak akan bisa. Jadi tiap orang tuh bisa
bisa disantet ya? Bisa atau tidak semua orang Tidak bisa? atau tidak Panglima? semua orang. Kalau dalam daerah kami yakin bisa. Semua orang, tidak Semua terkecuali orang. ya. Tidak Yang penting namamu jelas. Kalau ada Namanya kesalahannya, kalau enggak ada kesalahannya, dia kena. Kesalahannya itu dalam arti apa tuh Bang Oyung? Kesalahannya, iya macam-macam aja Nama lah. jelas itu harus. Nama Iya. jelas. Seperti kan ganggu istri orang, itu Ganggu itu istri bisa ganggu suami orang, itu. Oh, jadi gini. Jadi kalau saya terjemahkan, orang tersebut telah melakukan kesalahan itu baru Iya. bisa masuk. Iya. Tapi kalau orang itu tidak melakukan kesalahan Susah. itu susah gitu. Tidak akan bisa masuk. Susah. Kan bisa. Menyakiti. Orang itu Harus ada kesalahannya dulu. ada kesalahan, kalau nggak bisa sembarangan. Berarti Jadi nggak bisa artinya- sembarang juga. Nggak gitu. bisa. Saya sangat Iya, setuju dengan betul, Pak Uyung. betul. Setuju. Makanya jangan pernah nyakiti. Ya artinya nggak mungkin orang yang nggak bersalah bisa disantet ya Bang Susah. Oyung? Ya, ya. Malu, nyantetnya malu. Oh, dia nggak salah, aku Iya. disuruh ya nggak mau jadi lagi. Karena orang itu positif, yang datang negatif. Ya bukan tempat. Karena mati. Jadi untuk Panglima. Maaf, Kalimantan atau suku Dayak kan daerah yang sangat kental dengan unsur magicnya. Salah satunya adalah santet atau guna-guna nih. Bagaimana menurut Panglima supaya terhindar dari perbuatan jahat yang menggunakan magic tersebut? Apakah ada penangkalnya nih, monggo? Penangkalnya bagi daerah kami dan terutama untuk pendapat saya ini ya, kalau bisa terhindar dari masalah-masalah santet dan guna, jangan mengganggu perasaan orang, jangan menyakiti orang lain. Ya. Ya. Dalam hal ini jangan membuat suatu perkara. Setuju. Setuju. Tepuk tangan dong. Makanya kita tuh melangkahnya itu harus lebih waspada, hati-hati. Ini dipikir dulu sebelum berucap. Iya, Sudah berucap bertindaknya juga. harus itu. Tapi mau tanya Mas Tukul satu lagi. Panglima, katanya kalau orang yang Jangan cengar-cengir gitu, mudah makanya. tertawa Emang ekspresinya ya, gitu, Mas. senang tertawa, senang guyon, pelawak apa, itu katanya sulit untuk disantet. Katanya karena gembira terus, itu betul nggak? Katanya Ini Katanya sulit. tidak ada sangkut pautnya sih. Tidak ada sangkut pautnya, suka tertawa. Yang penting dalam malah nakutin. hal teluh atau santet ini mereka melakukan suatu kesalahan. Jadi kuncinya ada kesalahan Ada baru bisa kesalahan. masuk. Baru bisa masuk. Kuncinya Yang itu. penting- Yang penting tidak nyakitin. Kembali ke Mas, pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya merupakan korban santet. Siapa dia? Kita sambut Silky. Jumat, Sabtu, Minggu libur ya. Kembali ke yang sana juga Sabtu Minggu libur juga Jumatnya ya. Next ya. Next trip ya. Selamat malam untuk Mbak Silky, selamat datang di Bukan Permata. malam, Apa Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Tukul sendiri? Oh, saya baik. Dan apalagi kehadiran kamu bikin saya lebih baik lagi. Mbak Uli, pada ngapain semua tuh orang-orang ini? Langsung saja nih. Untuk Mbak Silky nih. Apa yang dirimu rasakan waktu terkena santet saat itu dan berapa lama dirimu mengalaminya nih, monggo? Ya kayak apa ya, badanku tuh gatel gitu. Gatelnya itu bener-bener Sebelah mana? yang parah. Gatelnya itu parah banget mas. Terus iya benar sebelah mana tuh? ini Tangan, area tangan. Oh. ada bekasnya. Bekasnya. Kemarin-kemarin mah ini udah alhamdulillah udah sembuh Hilang. ya kak.
udah dikasih terapi, terus dikasih kayak air gitu deh sama doa-doa gitu. Ya terus kayak kalau buang air kecil itu tuh kayak sakit gitu. Terus kan saya berobat, dikirain takutnya kan kencing batu atau gimana gitu ya. Ya taunya ya bukan. Terus saya ketemu sama teman saya, dia punya solusi. Terus katanya gue punya solusi nih gitu, gue punya kenalan orang yang bisa ngobatin kayak gini gitu kan ya. Akhirnya saya kesana, saya dimandiin, habis Siapa dimandiin. yang mandiin? Pada ngapain semua itu orang-orang? Enggak minta tolong saya kalau Udah kebun deket rumah saya. Dimandiin, terus dikasih air buat di rumah gitu, buat basuh badan, terus buat ngebasuh vaginanya juga. Terus kan setelah kejadian itu kan keluarga saya tuh jadi gimana ya, saya juga ngerasa yang sama cowok tuh ngelihatnya, ih apa sih gitu. Apalah pokoknya nggak gimana ya, sama cowok itu nggak srek aja, ngeliat cowok siapapun nggak srek. Oh ngeliat cowok nggak tertarik gitu? Nggak tertarik. Terus lihat sama sapi serem. Ini salah minum obat sapi kan. Keliru minum obatnya. Kayak kamu tuh minum obat sapi, kamu makan dikasih nasi nggak mau. Lihat rumput, kamu lapar. Masih untuk Mbak Sil gini, sebentar, Bang dan Bang Yusta, Mbak Nita. Dirimu tahu nggak kira-kira siapa yang menyantet dirimu dan dengan alasan apa orang itu menyantet dirimu? Enggak, apakah kamu pernah menyakiti orang atau bagaimana? ya dulu ada orang yang suka gitu kan sama saya. Orang? Ya orang, masa rumput. Terus awalnya teman, terus ya PDKT gitu, pacaran, ya deket gitu deh. Dia juga kenal kan sama keluarga. Udah gitu, ya dia over lah pokoknya, kasar orangnya. Terus dia pengen, gue pengen nikah gitu sama lo. Terus kan ya nggak bisa gitu kan, namanya aku baru anak kemarin gitu kan, umur aku juga masih kecil, belum orang tua juga belum ngizinin gitu. Ya udahlah, yang kalau mau pacaran aja, kalau diajakin kayak gitu ya jangan mau dulu. Tapi dia tetap maksa sampai keluarganya itu ke rumah gitu, hampir mau bawa seserahan. Dan kita kan sebagai perempuan tuh nggak boleh gitu kan, yang namanya nolak, apalagi kalau dalam lamar tuh nolak, pantangan banget kan buat seorang perempuan. Ya jadi keluargaku ya baik-baik menolak, tapi dia tetap sering ke rumah, sering main, ya caper-caper gitulah. Waktu sama orang tua. sesarahan itu kamu terima atau tidak? Enggak, kami nggak menyuruh dia masuk. Kami udah mohon maaf dari awal. Ya tetap ya mereka pulang dan keesokan harinya pria itu sendiri datang lagi ke rumah. Ibu aku bilang, mau ngapain lagi, kan udah gitu kan. Akunya juga nggak mau, takutnya bikin sakit hati kamunya juga gitu. Waktu seserahan sebelumnya udah ngomong dulu atau dia tiba-tiba? Enggak pernah ada ngomongan kayak gitu. Dia cuma, Sil, gue pengen nikah nih, tanya sama lo. Oh, gue nggak bisa. Terus akhirnya terjadi itu yang kamu anggap itu nanti yang menjadikan kamu gatal-gatal itu. Balik. Menurut Panglima atau Bang Uyung nih, bagaimana nih kebenaran cerita Mbak Sil ini? Masih ada nggak sisa-sisa santet dalam diri Mbak Sil ini? Monggo, Panglima. Kalau berbicara sisa memang masih ada, karena masih ada bekas. Ini kan kalau di daerah kami itu model lewat lemiang. Lemiang itu seperti bulunya bambu, yang bambu Bulunya yang bambu, ya, tahu. Itu jalan air dia, gatal. Jadi di saat dia ada orang nanti yang bisa memberikan suatu air itu untuk penangkalnya, yakin saya akan bisa sembuh. Ya, Panglima Timbang mungkin minta tolong aja Panglima Timbang untuk membersihkan. Nanti aku yang bantuin. Bang Uyung monggo. Udah beres tambah masalah. Nah, kalau menurut pendapat saya,
Kalau itu memang santet itu kan macam-macam. Itu tanam di depan rumah juga bisa itu. Bikin koreng. Bikin kutu bisa. Kutu. Iya. Kutu. Iya. Ada teman saya, dia itu kan istilahnya pacaran sama perempuan. Tahu-tahu dia tidak betul sama perempuan ini. Akhirnya ditinggalnya, cari yang lain lagi. Akhirnya perempuan itu datang cari orang anu. Akhirnya dibikinlah kutu. Jadi kutunya ada terus. Biar dicukur itu habis. Ya jangan diteruskan itu. Iya. Ya, itu tahu itu Iya, yang dimaksud Bang Ulung saya tahu. Di situ lah. Artinya di terminalnya itu. Balik jadi walaupun di itu tetap dipangkas tetap ada. Karena itu. Tapi bisa ada penangkalnya bisa Bang Ulung ya? Ada. Ya, ada. Luar biasa nih. Bang untuk Panglima Kumbang, untuk Mbak Anita, kalau santai dulu ya, ditenangkan dulu hatinya. Apa saja sih media untuk menyatet orang itu boleh ditunjukkan nggak seperti apanya? Dalam artian media untuk santet ini kan kita banyak alat-alat. Umpamanya kita ini ya media yang sekarang berkembang mulai dulu kan, seperti paku, kaca dan sebagainya itu. Kami juga kan membutuhkan suatu syarat yang lain-lain. Syarat-syarat kami ya umpamanya kita menggunakan ayam hitam, lakatan pulut hitam, ya, telur ayam hitam dan semuanya hitam lah yang kita pakai ya ditambah hal-hal yang lain seperti apa Ya, nisan kayu-kayu orang yang mati berdarah itu. terus nisan Untuk kuburan santet juga itu bisa. Itu ada contohnya nggak di bawah nggak pada malam hari ini? Katanya itu, katanya yang ada di media. belakang Ini, ini media dari Pepi. Jangan-jangan punya Pepi, Mas. Ya. Ini cuma contoh medianya Ya, aja, ya. Mas. Wush. Waduh, lihatnya aja udah serem ya, Mas. Simpen di seperti sini ya. itu ya. Iya boleh. Macam-macam. Silakan pilih mau yang mana, Mas? Apa seperti ini Bang Lima dan Bang Kurang lebihnya seperti Kurang ini, lebih cuma syarat-syaratnya masih belum terlengkapi. Ya seperti boneka itu kan sebagai alat saja, Iya. sebagai alat untuk ini umpamanya kita cucuk di mana, yang sakitnya di mana itu. Maaf ini pakunya mungkin udah diambil ya stock shotnya belum? Belum, Mas. Ini maaf. Kalau menurut ya pengetahuan saya, kalau model ini tempat kita itu kurang. Biasa ya. Ya, lain itu. Lain. Ya. Ya. Telurnya ayam sorry kayaknya itu. Balik ke Ayam hungry. untuk Mbak Nita Talia nih. Mbak Nita Talia masih kelihatan Takut. ya. Konon katanya selain dirimu ada kerabat dirimu yang pernah kena santet juga, bahkan sampai memakan korban. Bagaimana sih ceritanya nih, monggo? Iya, pernah ada keluarga juga sampai meninggal, Mas. Itu kejadiannya udah lama, udah ada 7 tahun yang lalu lah. Ini kebetulan dia habis ngelahirin itu, terus dari habis ngelahirin cuma 3 bulan lah masa hidupnya itu. Ya gitu, jadi pendarahan terus gitu, habis ngelahirin tuh darahnya tuh nggak pernah berhenti, terus makin banyak, yang pada akhirnya dia nggak bisa menyusui anaknya sama sekali. Itu terus di dalam darahnya itu juga ada sesuatu juga, aku sih nggak tahu gitu isinya apa gitu kan di dalam darahnya itu. Kenapa, Cuman Mas? ya, Ada yang keliling. Mas aku penakut soalnya. Iya. Taunya apa itu kalau dia? Takut. Kan aku di sampingmu, kamu tenang aja. Malah takut. Kan ada Panglima Kumbang, ada Bang Uyung, dan ada Pangkotan di situ kan udah. Celengan Purwakarta ya. Itu terus akhirnya tidak ada itu keluarga. Meninggal, Mas. Gitu. Jadi dia nggak bisa menyusuin bayinya, jadi nggak sadar sama sekali. Balik cengar. Itu Mbak Sil gini. Diminum? Oh belum ada minum.
Ada perasaan apa ketika kamu tahu orang yang selama ini menyantet dirimu adalah orang yang dirimu kenal baik? Apakah ada keinginan untuk membalas perbuatannya atau mencukup diambil hikmahnya? Enggak lah, yang kejadian yang udah, ya udahlah, nggak mau balas dendam, ya biar Allah aja deh yang balas. Luar biasa. Dia dibawa oleh angin yang berembus. Let it cut with the wind. Artinya? Dibawa oleh angin yang berembus. Pemirsa, untuk mencairkan suasana kita sambut penampilan dari Nita Thalia. Kita joget sama-sama. Aku masih menanti dirimu untuk kembali. Aku masih menantimu. Aku masih menunggu rindumu untuk kembali. Aku masih mau lagi, 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 lagi. Aku masih teringat saat kau peluk. Aku masih teringat selalu. Aku masih teringat saat kau cium. Aku masih mau lagi, 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 lagi. Sudah aku gonta-ganti pacar, aku tetap ingat dirimu, ingat dirimu. Sudah aku bagi-bagi hati ini, masih menyayangimu, menyayangimu. Bicara cinta tak bisa meluap. Jujur aku masih cinta kamu. Lama-lama ku tersiksa, lama-lama bisa menjadi gila, jadi gila. Bisa-bisa aku mati kalau dirimu tak kunjung kembali. Bicara cinta tak bisa meluap. Jujur aku masih cinta kamu. Aku masih sayang kamu. Asik, tangannya mana dong? Aku masih menanti dirimu untuk kembali. Aku masih menantimu. Aku Oke Mas, ini bukan banget. Balik ke rap. Pemirsa, santet atau guna-guna merupakan perbuatan yang syirik yang pasti sangat dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Santet juga bisa menghancurkan hidup orang lain. Seperti apapun kita terhadap orang lain, lebih baik diselesaikan setelah perdamaian, musyawarah, mufakat. Dan terima kasih buat bintang tamu saya malam hari ini, Nita Thalia, Panglima Kumbang, Bang Uyum, dan Silgi. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jaskiding, gas pulang, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tantangan yang bagus, yang kurang berkenan jangan ambil. Tonton terbuka teman-teman Senin, cara berkomitmen tetap berkembang. lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu. Acara yang ditunggu-tunggu selalu. Gak kocak tukul awana, suasana
lebih ceria.